Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini, saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembelajaran berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat profetik, membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekadar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran PAI. Yang pertama SDGs 4 yaitu pendidikan berkualitas, kedua SDGs 5 kesetaraan gender, yang ketiga SDGs 10 pengurangan ketimpangan, yang keempat SDGs 13 aksi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu SDGs 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pertama yaitu SDGs 4 pendidikan berkualitas dalam PAI. Integrasi SDGs 4 dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam harus yang pertama inklusif yaitu ramah semua peserta didik termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu berorientasi keterampilan abad 21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu memanfaatkan open educational resource untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Hasilnya, PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu SDGs 5, yaitu kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender. Poin-poin penting yang harus ditekankan yaitu Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Contoh nyata yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Dan yang terakhir, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Dengan demikian, guru PAI menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Selanjutnya yaitu SDG 10, pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam menegaskan prinsip al-adlu wal ihsan, yaitu keadilan dan kebajikan sosial. Integrasi SDG 10 dalam PAI dapat dilakukan melalui yang pertama, penguatan ajaran keadilan sosial, yaitu anti-diskriminasi dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya, agar siswa menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Yang ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Melalui pendidikan agama, ketimbangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya yaitu SDGs 13, aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim dalam isu moral dan spiritual, Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu penjaga bumi. Integrasi SDGs 13 dalam PAI dapat berupa yang pertama, penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan. Yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia terhadap alam. Yang ketiga, kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong melakukan aksi nyata. Yang terakhir yaitu SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam, membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya meliputi yang pertama, pendidikan moderasi beragama, anti-ekstremisme, anti-kekerasan. Yang kedua yaitu penguatan resolusi konflik melalui dialog, musyawarah, dan empati. Yang ketiga yaitu literasi kewargaan global,
yaitu agar peserta didik memahami peran mereka sebagai warga dunia. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. PAI berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Adapun beberapa model integrasi dalam pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu Project Based Learning atau PGBL berbasis SDGs. Yang kedua, Cash Based Learning yaitu tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Yang ketiga yaitu kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan hadis dalam isu global. Yang terakhir yaitu kolaborasi lintas disiplin seperti PAI terhadap geografi atau iklim, PAI terhadap sosiologi atau ketimpangan. Integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekadar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi profetik pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, dan upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.